Di ujung timur kekaisaran, tempat padang kering berdebu bersentuhan dengan gunung-gunung sunyi, berdirilah satu garnisun terbesar milik Kekaisaran Timur. Di tempat inilah Jenderal Andrei Vasilenko menanamkan namanya dengan cara yang tak semua orang bisa pahami, dengan ketakutan. Andrei bukanlah jenderal biasa. Sejak muda, ia dikenal sebagai prajurit jenius, cepat naik pangkat, dan haus akan pengakuan. Ia memiliki sorot mata tajam yang membuat prajuritnya segan untuk sekadar menatap wajahnya terlalu lama. Rambutnya selalu disisir ke belakang, seragamnya tanpa celah, dan suaranya tegas seperti palu godam menghantam besi. Tak pernah sekalipun ia menunjukkan keraguan saat mengeluarkan perintah, bahkan perintah untuk membakar desa-desa yang dituduh menyimpan pemberontak. Ia dipercaya oleh kaisar langsung untuk memimpin pasukan penjaga perbatasan wilayah yang banyak dihuni oleh umat muslim. Bagi Andrei, wilayah itu bukan sekadar zona konflik, tapi medan untuk menunjukkan kejayaannya, dan tempat di mana ia bisa memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang tak bisa disentuh. Namun, ada satu hal yang menjadikan Andrei berbeda dari banyak jenderal lain, kebenciannya terhadap Islam. Entah karena cerita-cerita masa kecil yang mengisi pikirannya dengan kebencian, atau karena semacam trauma yang tak pernah ia ceritakan, ia tumbuh dengan prasangka mendalam. Ia sering menyebut umat Islam sebagai kaum tertinggal, dan ajaran mereka sebagai doktrin tua yang tak relevan. Di markas besarnya, terpampang peta besar yang dipenuhi bendera-bendera penanda operasi militer. Tiap titik merah bukan hanya lokasi strategis, tapi bukti betapa ia menguasai wilayah itu dengan tangan besi. Di ruang pertemuan, para perwira berkumpul tiap pagi untuk mendengar perintahnya. Tak ada yang berani membantah. Bahkan napas mereka pun ditahan saat Andrei bicara. Jangan beri mereka kesempatan untuk berkumpul. Jangan izinkan mereka menyebar ideologi itu, katanya suatu pagi. Islam adalah penyakit yang menyusup melalui keyakinan. Kita basmi bukan hanya tubuhnya, tapi juga pikirannya. Salah satu perwira muda sempat menunduk tak nyaman. Namanya Ivanov, anak dari seorang pensiunan imam ortodoks yang masih menyimpan sedikit simpati terhadap pemeluk agama lain. Tapi ia tahu, satu kalimat yang salah bisa membuatnya dikirim ke garis depan sebagai hukuman. Jadi ia diam. Seperti semua orang, rakyat di wilayah itu sudah hafal dengan cara kerja Jenderal Andrei. Patroli kekaisaran sering mendobrak pintu-pintu rumah, memeriksa siapa yang memiliki mushaf, siapa yang menyimpan kitab, siapa yang mengajar anak-anak mengaji di malam hari. Bagi Andrei, semua itu adalah bentuk perlawanan diam-diam. Namun yang paling mencolok dari semua kesombongan Andrei adalah cara ia berbicara di depan umum. Setiap pidato militer selalu dibumbui hinaan terhadap Islam. Ia percaya bahwa dengan mempermalukan keyakinan rakyat jajahan, ia akan mengukuhkan kekuasaannya. Dengar baik-baik, ucapnya di satu parade militer di alun-alun utama garnisun. Kita bukan hanya bertempur melawan senjata. Kita sedang membasmi kebodohan yang bersembunyi di balik jubah agama. Siapapun yang masih tunduk pada doktrin Nabi Gurun itu, berarti mereka menolak peradaban. Suara tepuk tangan para pasukannya menggema. Tapi di balik barisan itu, seorang tua dengan sorban lusuh berdiri diam, memandangi sang jenderal tanpa ekspresi. Namanya Syekh Umar Al-Hazraji. Ia bukan warga wilayah itu, tapi seorang ulama pengembara dari selatan yang datang untuk menyemangati umat yang mulai kehilangan harapan. Syekh Umar tak mengatakan apapun hari itu. Ia hanya melihat, lalu berbalik perlahan, pergi bersama angin senja yang berdebu. Andrei tak tahu siapa dia, dan mungkin tak peduli. Baginya, dunia hanya dibagi dua, mereka yang tunduk pada kekuasaan, dan mereka yang pantas dihancurkan. Satu hal yang tak disadari Andrei, adalah betapa cepat lidah bisa membawa kehancuran. Ia percaya bahwa kata-katanya adalah hukum. Ia lupa bahwa di atas semua kekuasaan yang ia miliki, ada sesuatu yang lebih tinggi, dan tak bisa disentuh oleh pangkat, medali, atau penghargaan. Pada malam hari, Andrei biasa duduk di balkon markasnya, ditemani anggur dan cerutu.
Ia menatap ke arah perbatasan, di mana lampu-lampu kecil dari desa-desa Muslim menyala seperti bintang lemah. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa ia adalah pemilik tanah itu, bahwa rakyat di bawah sana hanya perlu diluruskan. Akan kucetak generasi baru di sini, ucapnya pada seorang penasihat. Mereka akan melupakan agama itu. Mereka akan menjadi bagian dari kekaisaran, dari kemajuan. Namun ia salah. Sesuatu sedang tumbuh diam-diam di tengah rakyat itu. Bukan senjata, bukan perlawanan bersenjata, tapi kesabaran. Kesabaran yang lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Kesabaran yang tumbuh bersama doa-doa panjang di malam hari. Dan kesabaran seperti itulah yang kadang lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka. Andre tak pernah memikirkan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bukan penguasa tertinggi di dunia ini. Ia terlalu sibuk menciptakan sejarah untuk dirinya sendiri. Tapi sejarah yang sebenarnya seringkali ditulis bukan oleh orang-orang kuat, melainkan oleh kejadian-kejadian yang tampaknya kecil, yang tak masuk dalam laporan militer, seperti air mata seorang ibu yang kehilangan anaknya karena pasukan, atau doa dari anak yatim yang tak tahu harus mengadu ke siapa. Dan di balik pangkatnya yang tinggi, di balik seragamnya yang mewah dan medali-medali di dadanya, Andre menyimpan kekosongan yang tak bisa diisi oleh kemenangan. Ia lupa satu hal, kekuatan bukan segalanya. Dan ketika seseorang merasa dirinya terlalu tinggi, terkadang alam punya cara sendiri untuk membuatnya jatuh. Hari itu belum datang, tapi langit sudah menulis takdirnya. Perlahan, tanpa suara. Dan saat hari itu tiba, dunia akan tahu bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan lama di atas kesombongan. Hari itu matahari bersinar terik, menyengat kulit dan membuat pasir di halaman garnisun seperti bara. Ribuan pasukan berkumpul membentuk formasi rapi. Barisan tombak dan panji kekaisaran menjulang seperti hutan logam, dan di tengahnya, berdiri sebuah panggung kayu sederhana namun tinggi, tempat di mana sang jenderal, Andrei Vasilenko, akan menyampaikan pidato yang disebut-sebut sebagai pengukuhan kekuasaan atas daerah perbatasan. Semenjak kedatangannya di wilayah itu, Andrei memang telah melakukan banyak tindakan brutal. Tapi kali ini, ia ingin memberikan satu bentuk pernyataan yang tidak bisa ditarik kembali, sebuah deklarasi dominasi bukan hanya atas tubuh, tapi atas keyakinan. Dan ia memilih untuk mengatakannya di hadapan seluruh tentaranya. Langit biru tanpa awan menjadi saksi ketika Andre naik ke atas podium. Ia berdiri tegak dengan dada membusung, jubah militer berkibar ditiup angin padang. Matanya menyapu seluruh barisan di depannya dengan bangga. Para penasihat berdiri di belakangnya, menjaga jarak, tahu betul bahwa hari itu bukan tempat untuk memberi nasihat. Ia membuka pidato dengan laporan keberhasilan militer, tentang desa-desa yang berhasil dijinakkan, tentang pengumpulan pajak yang meningkat, dan tentang pasukan baru yang dikirim dari ibu kota sebagai bentuk kepercayaan kekaisaran kepadanya. Namun tak butuh waktu lama, hingga suaranya mulai berubah nada. Namun, keberhasilan ini, katanya lantang, tidak cukup jika kita masih membiarkan racun kuno meracuni pikiran rakyat. Pasukan terdiam. Tak sedikit yang menunduk, memahami kemana arah pidato ini akan berlanjut. Andre menatap mereka, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kalian tahu siapa yang saya maksud. Ajaran itu, yang berasal dari padang pasir jauh di selatan, dibawa oleh seorang pria yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit. Beberapa tentara menahan napas. Tapi Andre terus melanjutkan. Suaranya makin lantang dan penuh api. Pria itu, yang disebut Muhammad, dipuji sebagai nabi oleh para pengikutnya. Tapi aku katakan pada kalian hari ini, di tempat ini, bahwa ia bukan nabi. Ia hanya seorang pemimpin kaum barbar, yang menyusun dongeng-dongeng spiritual untuk mengatur kawanan penggembala. Kata-kata itu menghantam udara seperti cambuk. Suasana jadi beku. Tak ada yang berani bicara. Bahkan angin pun seolah berhenti. Beberapa prajurit tua menoleh gugup, sementara beberapa yang muda malah tampak bingung harus bertepuk tangan atau diam. Namun Andre belum selesai.
Aku tidak akan biarkan namanya disebut dengan hormat di wilayah ini. Siapapun yang masih menyimpan kitab mereka, yang mengajarkan ajarannya secara diam-diam, berarti ia musuh kekaisaran." Sorakan dari beberapa perwira terdengar. Tapi tidak semua ikut bersorak. Di barisan belakang, Ivanov menunduk dalam, tangannya gemetar memegang tombak. Ia merasa ada yang berubah di dalam dirinya, tapi ia tak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ia tumbuh sebagai prajurit, diajari taat, tapi tidak pernah diajari menelan penghinaan terhadap Tuhan orang lain. Di luar garnisun, jauh di balik bukit tempat warga Muslim tinggal, getaran dari pidato itu terasa hingga ke jantung desa. Ada yang menyaksikan dari kejauhan, ada yang mendengar dari pasukan yang pulang sore itu. Kabar tentang penghinaan Jenderal Andrei terhadap Nabi Muhammad menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Malam itu, tak ada yang tidur di desa-desa Muslim. Warga berkumpul diam-diam di musola kecil dan ruang bawah tanah. Mereka tidak membawa senjata. Mereka tahu mereka terlalu lemah untuk melawan kekuatan kekaisaran. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat dari tombak dan panah. Doa. Syekh Umar Al-Hazraji berdiri di tengah mereka. Wajahnya teduh, sorbannya tertata rapi, dan suaranya lirih tapi tegas. "Saudaraku," katanya pelan, "jangan balas penghinaan dengan kebencian. Jangan jawab makian dengan makian. Tapi hadapkan wajahmu ke langit. Karena langit tak butuh perantara untuk melihat siapa yang sombong di bumi." Ia memimpin doa. Suara tangis terdengar di antara bisikan doa. Anak-anak menangis karena ketakutan. Ibu-ibu menangis karena tak tahu nasib suami mereka esok hari. Dan para pria, yang biasanya gagah menjaga rumah mereka, menangis karena rasa sakit yang tak bisa dibalas dengan pedang. Di tengah malam, angin berubah arah. Hawa menjadi lebih dingin. Dan di dalam tenda militer Jenderal Andrei, ia tertawa sambil mengangkat cangkir anggurnya. "Biarkan mereka menangis," katanya pada ajudannya. "Itu saja yang bisa mereka lakukan." Ia tidak tahu bahwa langit sedang menuliskan bab baru dalam hidupnya. Bahwa setiap kata yang ia ucapkan hari itu bukan hanya terdengar oleh manusia, tapi juga sampai kepada zat yang ia hina. Dan langit tak pernah tinggal diam. Langit malam di perbatasan Kekaisaran Timur tak lagi indah seperti dahulu. Awan kelabu menggantung berat, seolah memantulkan duka yang tersebar di desa-desa Muslim yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Jenderal Andrei. Sejak hinaan itu, suasana berubah. Orang-orang berjalan lebih pelan, berbicara lebih lirih, dan menatap masa depan seperti sedang menatap padang pasir yang tak berujung. Namun di tengah keterhimpitan itu, muncul satu cahaya harapan. Sebuah musola kecil yang terletak di antara pohon-pohon zaitun tua, menjadi tempat berkumpul warga. Tempat itu sebelumnya hanya digunakan untuk salat berjamaah oleh segelintir orang tua dan anak-anak. Tapi kini, ia berubah menjadi pusat kekuatan rohani, semacam benteng spiritual yang tak bisa dijangkau oleh pedang maupun tombak. Malam itu, musola penuh sesak. Tikar lusuh dan karpet tua dipenuhi jamaah yang datang dari desa-desa sekitar. Bahkan beberapa rela berjalan puluhan kilometer hanya untuk ikut dalam satu hal, berdoa. Bukan untuk keselamatan pribadi, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk kehormatan yang telah diinjak-injak. Syekh Umar Al-Hazraji berdiri di depan. Ia tidak berpidato panjang. Ia hanya membuka Al-Quran, membacakan ayat-ayat tentang kesabaran, tentang doa para tertindas yang didengar oleh Allah, dan tentang bagaimana Nabi Muhammad sendiri dulu pernah dihina dan dicemooh, tapi Allah tetap memuliakannya. "Saudaraku," ucap Syekh Umar pelan, "hari ini bukan hari pembalasan. Ini hari kita diuji. Kita bisa saja marah, bisa saja mengangkat senjata. Tapi apakah kita akan menjadi seperti mereka? Tidak. Kita hanya akan menang jika kita tetap memegang sabar dan memohon keadilan dari Yang Maha Adil." Tangis mulai terdengar di sudut-sudut ruangan. Para ibu menunduk, menyeka air mata dengan ujung kerudung. Anak-anak berusaha memahami mengapa orang dewasa terlihat begitu rapuh.
Para lelaki duduk bersila dengan tangan terbuka, menengadah ke langit-langit musola yang bocor tapi sakral. Doa pun mengalir, bukan dalam keseragaman kata, tapi dalam kesatuan hati. Setiap orang berdoa dalam bahasa dan kalimat mereka sendiri, tapi isinya sama, meminta keadilan. Meminta agar Allah membalas penghinaan terhadap nabinya dengan cara yang hanya Dia yang tahu. Ya Allah, bisik seorang pemuda bernama Hasan, kami ini lemah, bahkan untuk membela Nabi MU kami tak mampu. Tapi Engkau Maha Kuasa. Engkau yang bisa membela Rasul MU seperti Engkau membela Musa di hadapan Fir'aun. Di luar musola, angin malam bertiup kencang. Bulan tertutup awan, dan suara burung malam terdengar seperti isyarat dari alam bahwa sesuatu sedang ditulis dalam takdir. Seekor anjing hutan melolong dari kejauhan, membuat beberapa anak kecil terkejut dan memeluk ibunya lebih erat. Syekh Umar masih berdiri, tangannya terangkat, matanya berkaca-kaca. Ia bukan hanya seorang ulama, ia adalah saksi atas penderitaan umat yang selama ini hanya bisa menangis dalam diam. Ya Allah, ucapnya dalam sujud yang panjang, Engkau tidak butuh kami untuk membela Nabi MU. Tapi Engkau tahu betapa sakitnya hati kami saat dia dihina. Balaslah, ya Rab, bukan untuk kami, tapi agar mereka tahu siapa Muhammad yang sebenarnya. Doa itu menembus langit malam. Tidak ada kilat, tidak ada gemuruh, tapi ada keheningan yang sangat dalam setelahnya, seolah alam sedang mendengarkan. Malam pun berganti. Satu persatu warga pulang dengan langkah pelan tapi lebih tenang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi mereka yakin Allah telah mendengar. Syekh Umar duduk terakhir, menatap sisa lilin yang mulai meleleh. Ia tahu hidup di tanah kekaisaran tidak mudah, tapi ia juga tahu bahwa sejarah tidak pernah melupakan doa-doa dari hati yang tertindas. Sementara itu, di markas militer, Jenderal Andre tidur nyenyak di bawah langit-langit berhiaskan bintang emas. Ia tidak tahu bahwa di malam itu, ada ratusan kepala yang bersujud, menyebut nama yang ia hina. Dan seperti kisah para tiran sebelum dirinya, ia tak sadar bahwa kebangkitan bukan selalu dimulai oleh pasukan, tapi oleh air mata. Dan air mata itu, telah jatuh malam ini. Matahari pagi muncul malu-malu di balik kabut tipis yang menyelimuti perkemahan militer Kekaisaran Timur. Hari itu dijadwalkan sebagai hari latihan besar, sebuah simulasi perang untuk mempersiapkan pasukan menghadapi kemungkinan serangan dari arah selatan. Ribuan tentara berbaris, kuda-kuda disiapkan, dan senjata-senjata diasah sejak fajar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Jenderal Andrei Vasilenko menunggangi kuda putihnya yang gagah, mengenakan baju zirah penuh kebanggaan. Wajahnya keras, matanya tajam menyapu medan latihan. Ia merasa puas. Sejak kejadian pidatonya yang kontroversial, ia tak melihat satupun bentuk perlawanan. Diamnya umat muslim dianggapnya sebagai tanda ketundukan. Ia tidak tahu bahwa diam mereka adalah bentuk doa, bukan ketakutan. Sang jenderal menarik tali kudanya, memberi aba-aba kepada pasukannya untuk mulai bergerak. Debu beterbangan, suara trompet perang membelah udara, dan langkah kaki kuda menggetarkan bumi. Semua berjalan seperti yang direncanakan, hingga sesuatu terjadi. Saat ia tengah memacu kudanya melewati deretan pasukan pemanah, tiba-tiba tubuhnya terguncang. Kudanya meringkik keras, seolah merasakan sesuatu yang tak biasa. Dalam sekejap, tubuh Jenderal Andrei terhempas ke tanah. Benturan itu cukup keras. Para ajudan langsung berlari menghampirinya. Mereka mengira ia hanya terpleset atau terkena serangan mendadak. Tapi begitu Andrei mencoba berdiri, kakinya tak merespons. Ia menatap kakinya dengan bingung, mencoba menggerakkannya. Tidak ada reaksi. "Anda baik-baik saja, Jenderal?" seru ajudannya panik. Aku tidak bisa berdiri," jawab Andrei dengan suara bergetar, untuk pertama kalinya kehilangan ketegasan. Para petugas medis segera dipanggil. Mereka mengangkat tubuhnya ke atas tandu dan membawanya ke tenda pengobatan. Seluruh latihan dihentikan.
Pasukan mulai berbisik-bisik. Rasa gentar perlahan berubah menjadi kecemasan. Di dalam tenda, dokter utama kekaisaran, seorang pria tua yang telah puluhan tahun melayani keluarga istana, memeriksa tubuh sang jenderal dengan cermat. Ia mengurut, menusuk ringan, bahkan menggunakan jarum-jarum kecil untuk mengetes refleks. Namun hasilnya sama. Andrei lumpuh dari pinggang ke bawah. Tidak ada patah tulang. Tidak ada pendarahan dalam. Tapi ia tidak bisa merasakan apapun dari pinggang ke bawah, kata sang dokter pada para perwira yang menunggu di luar. Berita itu menyebar lebih cepat dari kabut yang turun sore hari. Di desa-desa Muslim, kabar bahwa Jenderal Andrei mendadak lumpuh dianggap sebagai pertanda. Bukan hanya dari langit, tapi juga dari sejarah yang berulang. Banyak yang menahan diri untuk tidak mengungkapkan kegembiraan, tapi dalam hati mereka tahu, sesuatu sedang terjadi. Di musola kecil tempat mereka dulu berdoa, Syekh Umar mendengar kabar itu dari seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan di garnisun. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Ia hanya menarik napas panjang. Subhanallah, gumamnya. Allah telah menjawab doa kita, bukan dengan gemuruh, tapi dengan isyarat. Kembali ke markas militer, Andrei merasa hidupnya bergeser dalam sekejap. Ia yang biasa mengendalikan ribuan orang, kini tak bisa menggerakkan kakinya sendiri. Ia yang biasanya menggertak, kini hanya bisa terbaring diam. Tapi yang lebih mengganggu daripada kelumpuhannya, adalah rasa takut yang mulai muncul di dalam dirinya. Rasa yang dulu ia anggap hanya milik orang lemah. Malam harinya, saat semua pasukan sudah kembali ke barak, Andrei berbaring sendirian. Ia memandang ke langit-langit tenda, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tapi ia juga tahu bahwa tubuhnya tidak berdusta. Beberapa perwira datang membesuk. Mereka membawa laporan, memberi semangat, bahkan ada yang mencoba membuat lelucon untuk meringankan suasana. Tapi semua itu tak mengubah kenyataan. Di tengah keheningan malam, seorang perwira senior yang diam-diam memiliki simpati terhadap umat Muslim memberanikan diri membuka pembicaraan. Maaf, Jenderal, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda ingat sesuatu sebelum terjatuh tadi? Andrei menatapnya. Apa maksudmu? Apakah Anda merasa ada semacam firasat? Andrei diam lama. Ia ingin berkata tidak. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa sebelum jatuh, pikirannya sempat terlintas pada pidato yang ia sampaikan. Pada hinaan yang ia ucapkan terhadap sosok yang selama ini tak pernah ia pedulikan. Aku tidak percaya hal semacam itu, katanya akhirnya, keras kepala seperti biasa. Namun malam itu, ia tak bisa tidur. Di benaknya, wajah Nabi Muhammad yang tak pernah ia lihat dalam hidupnya muncul samar-samar. Ia merasa seolah ada beban di dadanya yang tak bisa dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya, Jenderal Andrei Vasilenko merasakan ketakutan yang bukan berasal dari musuh, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sementara itu, langit kembali gelap, tapi kali ini tak ada bintang yang bersinar. Seolah alam pun tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari yang mengubah segalanya. 3 hari berlalu sejak jatuhnya sang jenderal. Di seluruh wilayah timur kekaisaran, berita itu menyebar bagai angin padang pasir. Cepat, tak terlihat, tapi terasa oleh semua. Orang-orang berbicara dalam bisikan, tidak berani bersuara lantang, seolah kelumpuhan Jenderal Andrei adalah rahasia langit yang tak boleh disentuh manusia. Di ruang rawat khusus yang dibangun terburu-buru di dalam benteng, Andrei berbaring dalam kesunyian. Matanya menatap langit-langit tenda yang kini terasa lebih sempit dari sel penjara. Ia tak pernah membayangkan bahwa tubuhnya bisa mengkhianatinya seperti ini. Segala upaya medis kekaisaran telah dilakukan. Tabib, ilmuwan, bahkan dukun dari pegunungan Carpathia. Hasilnya tetap sama, kakinya mati rasa. Ini bukan luka fisik, tapi ada yang lebih dalam dari itu, ujar Profesor Nikolai, seorang dokter saraf terkemuka yang didatangkan dari ibu kota kekaisaran.
Seolah ada pusat kendali di tubuhnya yang terputus bukan karena benturan, tapi karena sesuatu yang tak bisa kami jelaskan secara ilmiah. Para perwira terdiam. Mereka tak berani menyebut kata yang ada di benak mereka. Azab. Kata itu terlalu tabu di dunia militer yang menjunjung kekuasaan manusia sebagai puncak kendali. Namun, dalam hati mereka tahu, ini bukan peristiwa biasa. Sementara itu, di sisi lain wilayah kekaisaran, Syekh Umar duduk tenang di dalam masjid kecil bersama para muridnya. Salah seorang pemuda mendekat, membawa kabar bahwa keadaan sang jenderal tidak berubah. Syekh Umar mengangguk pelan. Allah Maha Adil, tak ada yang luput darinya. Setiap kata yang diucapkan dengan kesombongan akan kembali kepada si pengucap. Tak ada doa yang sia-sia, apalagi doa dari orang-orang yang teraniaya. Ia kemudian memimpin doa bersama. Malam itu, masjid kecil itu dipenuhi linangan air mata. Bukan karena kegembiraan atas musibah musuh, melainkan karena keyakinan bahwa Allah masih mendengar mereka. Kembali ke benteng, Andrei mulai berubah. Ia yang dulunya sering berteriak, kini lebih banyak diam. Ia mulai menolak makan. Tatapannya kosong. Kadang ia terbangun malam-malam sambil mengigau, menyebut nama-nama yang tak pernah dikenal oleh ajudan-ajudannya. Di antaranya, ia sering menyebut satu nama, Muhammad. Dokter mencatat bahwa kondisi mental sang jenderal mulai menurun. Ia sering terlihat berbicara sendiri, atau menangis tanpa suara. Suatu malam, ajudan terdekatnya, Mayor Raskov, mendengar sang jenderal bertanya pelan, Apakah dia marah padaku? Raskov tak berani menjawab. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian kunjungan dari para tokoh kekaisaran. Kaisar sendiri mengirim pesan pribadi, memerintahkan segala upaya penyembuhan ditempuh. Bahkan jika harus menggunakan ilmu dari Timur Tengah yang selama ini mereka anggap tak setara. Akhirnya, seorang tabib tua dari Persia didatangkan. Namanya Hakim Al-Murtadha. Ia tiba dengan membawa kitab-kitab pengobatan kuno dan satu hal yang tak pernah dimiliki oleh semua tabib sebelumnya, keimanan. Saat memeriksa sang jenderal, Hakim Al-Murtadha tidak hanya bertanya soal sakit fisik, tapi juga bertanya soal mimpi, perasaan, dan beban hati. Ia duduk lama di samping Andrei, mendengar lebih dari berbicara. Engkau tahu, jenderal, katanya lembut, kadang yang membuat tubuh kita lumpuh bukan tubuh itu sendiri, melainkan ruh yang terlalu berat memikul kesalahan. Andrei memandangnya tajam, tapi tidak membantah. Di dalam dirinya, ia tahu ada kebenaran dalam ucapan itu. Engkau pernah mengucapkan sesuatu yang mengguncang langit, lanjut sang tabib. Dan langit menjawabnya dengan cara yang tidak pernah kau duga. Itulah pertama kalinya sang jenderal menangis di depan orang lain. Air mata yang selama ini dikunci oleh ego dan kekuasaan, akhirnya pecah tanpa bisa ditahan. Tabib itu tidak memberinya ramuan, tidak juga menyentuh tubuhnya. Ia hanya meninggalkan satu pesan. Jika kau ingin sembuh, bukan kami yang menyembuhkan, bukan juga tubuhmu, tapi hatimu. Bersihkan hatimu, dan mungkin rahmat itu akan kembali. Malam itu, Andrei tak bisa tidur. Ia memikirkan semua dosa yang ia anggap kecil, hinaan-hinaannya, perintah-perintah kejamnya, rasa bangganya saat menindas. Ia teringat wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti. Dan di ujung segala itu, ia teringat satu sosok yang belum pernah ia kenal, Nabi Muhammad. Dalam kesepian itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang jenderal yang sombong itu berbisik pelan. Jika engkau ada, dan jika dia memang utusan MU, maka tunjukkan aku jalan pulang. Malam menjadi saksi bisu. Angin padang membawa doa itu, entah kemana. Tapi dunia tahu, itulah titik awal dari perubahan yang tak lagi bisa dihentikan. Pagi itu berbeda. Tidak ada jeritan perintah dari mulut Andrei. Tidak ada suara derap sepatu tentara yang tergesa di halaman benteng. Yang terdengar hanyalah desir angin dan langkah-langkah tenang Hakim Al-Murtadha memasuki ruang rawat. Jenderal Andrei duduk bersandar,
lebih tenang dari biasanya, dengan mata yang tak lagi menyala oleh kemarahan, tapi menyimpan tanda-tanda pencarian. "Aku tidak tidur semalaman," katanya pelan. "Aku bermimpi. Atau mungkin tidak. Aku melihat seorang lelaki berpakaian putih. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku. Tapi pandangan itu seperti menembus seluruh kesombonganku." Hakim Al-Murtadha mengangguk. Banyak orang mencari kebenaran melalui debat dan buku. Tapi ada yang justru mendapatkannya melalui keheningan dan penderitaan. "Apa yang harus aku lakukan?" Andre bertanya, suaranya retak. Sang tabib duduk di sampingnya, membuka gulungan kecil bertuliskan huruf Arab. "Ini adalah ayat-ayat dari kitab yang dulu kau hina. Bacalah, bukan dengan lidahmu, tapi dengan hatimu." Andre menatap huruf-huruf itu dengan ragu. Ia tak paham maknanya, tapi saat jemarinya menyentuh kertas itu, ada getaran aneh di dadanya. Bukan rasa takut, melainkan keharuan yang belum pernah ia rasakan. "Aku merasa ringan," katanya. "Itu karena hatimu mulai terbuka. Tapi jalan menuju pengampunan bukan hanya perasaan. Kau harus menebus apa yang telah kau rusak." Hari-hari berikutnya diisi dengan percakapan panjang antara sang jenderal dan Hakim Al-Murtadha. Andre mulai belajar mengenal siapa Nabi Muhammad. Ia mendengar kisah-kisah tentang kasih sayang Rasul kepada musuh-musuhnya, tentang pengampunan beliau kepada kaum Quraisy yang dulu menyiksanya, dan tentang malam-malam yang dihabiskan dalam doa demi umatnya. "Mengapa seseorang yang dihina tetap mendoakan orang yang menghina?" tanya Andre. "Karena itulah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh pedang manapun," jawab Hakim. Perlahan, Andre mulai mengubah cara pandangnya. Ia meminta agar masjid kecil di desa Muslim dibuka kembali. Ia memerintahkan agar tak ada lagi pengawasan militer yang berlebihan terhadap umat Islam di wilayah kekuasaan. Bahkan, ia menulis surat kepada Syekh Umar, meminta pertemuan. Syekh Umar membaca surat itu dengan hati-hati. Ia bukan orang yang mudah percaya, tapi kata-kata dalam surat itu bukan ditulis oleh tangan yang sombong. Ia tahu, hati sang jenderal telah terguncang. Pertemuan mereka terjadi di tempat yang paling tidak disangka, di dalam masjid kecil yang dulu hampir diruntuhkan oleh pasukan Andre. Jenderal itu datang di kursi roda, didorong oleh Raskov. Wajahnya pucat tapi bersih. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa lambang militer. "Aku datang bukan sebagai jenderal. Aku datang sebagai manusia yang bersalah," katanya di hadapan jamaah yang berkumpul. Syekh Umar menatapnya dalam-dalam. "Tiap kesombongan ada waktunya, tapi tiap penyesalan ada pintunya. Jika engkau mengetuk dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah, pintu itu akan terbuka." Andre menunduk. "Ajarkan aku, bukan hanya tentang kitabmu, tapi tentang hatimu." Di sudut masjid yang dulu penuh luka, hari itu menjadi hari pengakuan. Bukan hanya bagi Andre, tapi juga bagi masyarakat yang belajar bahwa bahkan musuh pun bisa berubah, jika Allah menghendaki. Dan di langit yang jernih, awan bergerak perlahan seolah menyambut langkah kecil menuju pengampunan itu. Malam demi malam berlalu seperti lembaran tak bersuara dalam hidup Andre. Di luar, pasukan masih berlatih dan senjata masih dipoles. Tapi di dalam tenda pengasingannya, sang jenderal tidak lagi memikirkan strategi perang atau taktik penaklukan. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, bagaimana menebus semua yang telah ia rusak, dalam dirinya dan di luar dirinya. Setelah pertemuan dengan Syekh Umar, perubahan dalam diri Andre terlihat nyata. Ia tak lagi menyuruh bawahannya dengan suara keras. Ia mulai mengucapkan terima kasih, bahkan meminta maaf atas hal-hal kecil. Para perwira yang dulu mengaguminya karena kekejaman, kini menatapnya dengan bingung. Sebagian tak percaya, sebagian lagi mulai merasa iba. Andre meminta agar seseorang membacakannya kisah Nabi Muhammad setiap hari. Ia tidak ingin kisah yang singkat. Ia meminta cerita dari awal, dari kelahiran Rasul,
hingga perjuangan di Makkah dan Madinah. Ia ingin tahu mengapa jutaan orang mencintai sosok yang dulu ia caci. Ia ingin tahu bagaimana seseorang yang kehilangan begitu banyak dalam hidupnya bisa tetap memaafkan musuh-musuhnya. Setiap kali aku mendengar kisahnya, ujar Andrei kepada Mayor Raskov, aku merasa seperti seseorang sedang membersihkan hatiku dengan air dari pegunungan. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran, perlahan-lahan, dengan bantuan seorang penerjemah lokal yang paham bahasa Arab dan bahasa kekaisaran. Ia tidak memahami semuanya, tapi setiap ayat seperti menembus dinding kesombongan yang selama ini membentengi dirinya. Satu hari, saat membaca surat Al-Furqan, ia berhenti lama di ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal yang saleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Andrei menatap terjemahan itu lama sekali. Air mata menetes perlahan dari sudut matanya. Ia memeluk kitab itu seperti seorang anak kecil memeluk ibunya. Syekh Umar yang datang menemuinya beberapa hari kemudian menyaksikan pemandangan yang membuatnya hampir tak percaya. Sang jenderal, yang dulu penuh amarah, kini mendengarkan nasihat dengan wajah tenang. Jiwa Anda telah disentuh, kata sang syekh. Aku tak bisa menjelaskannya, sahut Andrei. Tapi aku tahu, aku ingin berubah. Perubahan itu bukan hanya terasa oleh dirinya. Rakyat yang dulu takut keluar rumah saat mendengar derap kudanya, kini mulai menyampaikan salam kepadanya dari jauh. Mereka melihat bagaimana Andrei mulai memerintahkan pembangunan sumur di desa-desa yang pernah ia rampas. Ia menyuruh para perwira mengembalikan tanah yang dahulu diambil secara paksa. Saat seorang anak yatim membawa sepotong roti untuknya sebagai tanda maaf dari rakyat, Andrei menangis terseduh-seduh. Ia memegang tangan bocah itu dan berjanji untuk memperbaiki semua yang bisa ia perbaiki. Tubuhku mungkin lumpuh, katanya kepada Syekh Umar, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, jiwaku bisa berjalan. Dan memang benar, jiwanya seperti diberi sayap baru. Ia tak pernah meminta Allah menyembuhkan tubuhnya. Ia hanya memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup dalam taubat. Dan dalam taubat itulah, dunia melihat seorang panglima yang dahulu disegani karena ketakutan, kini dihormati karena kerendahan hatinya. Udara di padang perbatasan terasa lebih sejuk malam itu, seolah semesta tahu bahwa ada jiwa yang telah melewati badai panjang dan kini bersiap menuju pelabuhan terakhir. Di dalam tendanya, Jenderal Andrei Vasilenko terbaring diam. Tubuhnya masih lumpuh, tapi wajahnya tak lagi menyimpan kebencian, amarah, atau kesombongan. Yang tersisa hanya ketenangan. Sudah lebih dari 6 bulan sejak peristiwa yang mengguncang kekaisaran itu. Sejak kelumpuhan tak terjelaskan itu merenggut kejayaannya, sang jenderal berubah. Ia tidak lagi menanyakan tentang medan perang atau strategi militer. Sebaliknya, ia mulai mendengarkan kisah-kisah dari Syekh Umar, duduk lama mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dalam bahasa terjemahan yang bisa ia pahami. Andrei sempat menolak semuanya di awal. Ia berusaha menutup telinga dan menertawakan ayat-ayat yang dibacakan. Namun, tiap kali ayat-ayat itu disampaikan dengan tenang oleh Syekh Umar, matanya berkaca-kaca. Ia pernah berkata lirih kepada sang syekh, entah kenapa, kalimat-kalimat itu terasa seperti pulang. Syekh Umar tidak pernah memaksa. Ia hanya datang setiap sore, membawa kitab dan senyuman. Ia tahu, hati manusia tidak bisa dipaksa berubah. Tapi ia juga tahu, jika Allah berkehendak, bahkan hati seorang jenderal yang pernah menghina nabinya bisa luluh. Dan memang, perubahan itu nyata. Andrei mulai meminta dibacakan kisah tentang kehidupan Rasulullah. Ia tertarik dengan kesabaran beliau, dengan cara beliau memperlakukan musuh, bahkan dengan kelembutan beliau kepada anak-anak dan orang miskin. Aku tidak tahu, katanya suatu hari, bahwa pemimpin yang selama ini kusebut, barbar, justru lebih manusiawi dari semua jenderal yang pernah aku kagumi. Ia menyimpan Al-Quran terjemahan di samping tempat tidurnya.
Ia meminta agar tidak seorang pun menyentuhnya tanpa berwudhu. Aku belum tahu caranya, ucapnya pada Syekh Umar. Tapi ajarkan aku pelan-pelan. Aku ingin membersihkan diriku sebelum menyentuh kalimat-kalimat ini. Di balik dinding tenda, beberapa perwira menangis diam-diam. Mereka tak menyangka jenderal mereka bisa berubah sejauh ini. Bahkan Mayor Raskov, ajudan yang paling setia, mengakui dalam bisikannya, "Aku lebih hormat padanya sekarang, saat ia lumpuh dan tak bersenjata, daripada ketika ia memimpin pasukan terbesar di timur." Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan separuh tampak pucat di langit, Andrei memanggil Syekh Umar. Ia tampak lebih lemah dari biasanya. Suaranya serak, napasnya pendek. "Aku tak tahu berapa lama waktu yang tersisa," katanya. "Tapi ada satu hal yang ingin kulakukan sebelum semuanya berakhir." Syekh Umar duduk di sampingnya. "Katakan." Dengan tangan gemetar, Andrei menggenggam tasbih kayu yang diberikan padanya sebulan lalu. "Aku sudah lama berbicara sendiri pada malam-malam panjang ini. Dan aku rasa, aku telah menemukan jawaban dari doaku yang dulu." Ia memandang langit-langit tenda, lalu menatap mata sang syekh. "Ajarkan aku mengucapkan syahadat. Tapi, jangan umumkan. Biarkan hanya aku dan Allah yang tahu. Aku tidak ingin dunia mengira aku berubah karena takut akan mati. Aku berubah karena aku sadar bahwa selama ini aku hidup dalam kesombongan yang kosong." Syekh Umar menggenggam tangannya. Perlahan, ia membisikkan kalimat syahadat. Andrei mengikutinya dengan air mata mengalir dari pelupuk mata yang dulu penuh amarah. Malam itu, seorang jenderal menanggalkan semua pangkatnya di hadapan Yang Maha Tinggi. 3 hari setelah itu, Andrei Vasilenko wafat dalam tidur. Tidak ada jeritan, tidak ada kegaduhan, hanya ketenangan yang menyelimuti seisi tenda. Yang membuat semua orang terdiam bukan hanya kepergiannya, tetapi juga wasiat yang ia tinggalkan. Ia meminta agar dikuburkan menghadap kiblat, dengan lembaran Al-Quran di dadanya, dan azan dikumandangkan di pemakamannya. Pihak militer sempat menolak. Tapi Mayor Raskov, dengan suara tegas, berkata, "Itulah permintaan terakhirnya. Jika kalian pernah menghormatinya sebagai jenderal, hormatilah ia juga sebagai manusia yang mencari kebenaran." Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah pemakamannya, Mayor Raskov menyerahkan jurnal pribadi Andrei kepada Syekh Umar. Di dalamnya tertulis pengakuan yang ia tulis sendiri pada malam terakhir hidupnya. "Aku tidak tahu apakah Allah akan menerima tobatku. Tapi aku tahu satu hal, aku percaya padanya. Aku percaya Muhammad adalah utusannya. Aku tidak ingin sorotan publik. Aku hanya ingin pulang. Pulang kepada Dia yang Maha Pengampun. Jika ada yang membaca ini setelah aku tiada, ketahuilah, aku bukan jenderal. Aku hanya seorang hamba yang tersesat, dan akhirnya menemukan jalan pulang." Syekh Umar menutup jurnal itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap langit yang masih diterangi cahaya bulan. "Subhanallah," bisiknya. "Betapa lembutnya cara Allah membimbing hambanya. Bahkan seorang yang dulu menghina Nabi, bisa wafat sebagai pecinta beliau." Dan langit pun tetap diam, menyimpan satu kisah agung, tentang seorang jenderal yang jatuh bukan karena musuh, tapi karena Allah ingin menyelamatkan jiwanya.